Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital, dan semua teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator ingin memandu jalannya presentasi dengan judul Integrasi Kurikulum Literasi Digital. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yang bernama Arini Siaga Dewi sebagai anggota, Bagus Nanda Kusuma sebagai presentator, Putri Hardiana sebagai moderator, dan Rasmawati sebagai notulen. Selanjutnya, kepada presentator saya persilakan. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai konsep dan urgensi literasi digital dalam pendidikan dasar. 1. Definisi dan dimensi literasi digital. Literasi digital merupakan konsep yang berkembang seiring dengan pesatnya penetrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana, literasi digital dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam proses menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Yang kedua, relevansi literasi digital dengan tuntutan abad ke-21. Di abad ke-21, dunia pendidikan dihadapkan pada tuntutan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi lingkungan yang kompleks, cepat berubah, dan syarat dengan teknologi. Kerangka keterampilan abad ke-21 yang populer seperti yang dikemukakan oleh Partnership for 21 Century Skill menempatkan literasi digital sebagai salah satu kompetensi inti bersama dengan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Yang selanjutnya, B. Analisis tantangan implementasi kurikulum literasi digital di sekolah dasar. Yang pertama, ada tantangan kurikuler. Meskipun kurikulum Merdeka telah memberikan ruang lebih luas untuk pengembangan kompetensi abad ke-21, muatan literasi digital secara eksplisit dan terstruktur seringkali belum terpetakan dengan jelas dalam dokumen kurikulum tingkat nasional maupun operasional satuan pendidikan. Tantangan kurikuler lainnya adalah keberadaan muatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang selama ini cenderung diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah dan berfokus pada penguasaan perangkat lunak seperti Microsoft Office daripada pendekatan literasi yang terintegrasi. Di tingkat operasional, guru sering kali menghadapi kesulitan dalam melakukan perencanaan pembelajaran dan penilaian yang efektif untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, IPA, atau IPS. Hal ini disebabkan oleh kurangnya panduan teknis, contohnya itu modul ajar dan instrumen penilaian yang konkret dari pihak pengembangan kurikulum. Tantangan yang kedua yaitu tantangan pedagogis guru. Tantangan pedagogis guru merupakan hambatan krusial dalam implementasi literasi digital yang bersumber dari kemampuan dan kesiapan pendidik itu sendiri. Banyak guru sekolah dasar terutama yang berada di generasi lebih tua atau di daerah terpencil masih mengalami digital gap yang signifikan. Mereka mungkin terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional dan belum sepenuhnya percaya diri atau terampil dalam mengoperasikan perangkat digital, apalagi mengintegrasikan secara pedagogis ke dalam desain pembelajaran. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan infrastruktur dan akses. Tantangan infrastruktur dan akses menjadi penghalang fisik yang paling terlihat dalam upaya integrasi literasi digital di sekolah dasar, terutama di Indonesia yang memiliki wilayah geografis luas dan beragam. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika 2023 menunjukkan bahwa meskipun penetrasi internet terus meningkat, masih terdapat lebih dari 12.000 desa yang belum terjangkau jaringan internet yang memadai, di mana sebagian besar berada di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Dampak dari keterbatasan infrastruktur ini sangat signifikan terhadap kualitas pembelajaran literasi digital. Di sekolah yang kekurangan perangkat, guru sering
kali terpaksa menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan konsep digital tanpa praktik langsung atau digital literasi without device, sehingga pembelajaran menjadi abstrak dan tidak efektif. Selain itu, ketiadaan koneksi internet yang stabil menghalangi pemanfaatan sumber belajar daring yang interaktif, platform kolaborasi, dan akses informasi terkini. Selanjutnya, C. Model dan strategi integrasi literasi digital dalam kurikulum. 1. Model integrasi. Integrasi literasi digital ke dalam kurikulum sekolah dasar dapat dilakukan melalui beberapa model pendekatan. Di antaranya 1. Model terintegrasi, yaitu literasi digital dipadukan ke semua mata pelajaran. Yang kedua ada model terpisah, yaitu ada mata pelajaran khusus literasi digital atau TIK. Yang ketiga ada model campuran, yaitu ada pembelajaran khusus ditambah dengan integrasi ke semua mata pelajaran. Yang selanjutnya 2. Strategi implementasi. Implementasi integrasi literasi digital memerlukan strategi operasional yang konkret dan dapat dijalankan di tingkat sekolah. Salah satu strategi utama adalah pengembangan dan pemanfaatan bahan ajar digital yang kontekstual, dapat berupa teks, gambar, dan video. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek yang memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, penggunaan aplikasi pendukung belajar seperti Quizzes, Wordwall, Canva, Google Classroom, dan lain-lain. Yang keempat, ada penilaian autentik, yaitu menilai proses mencari informasi, kerjasama digital, dan produk digital siswa. Yang selanjutnya yaitu D. Kompetensi guru dalam pembelajaran literasi digital. 1. Kompetensi pedagogik digital, yaitu kompetensi pedagogik digital merujuk pada kemampuan guru untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi secara efektif dan bermakna, bukan sekedar sebagai alat substitusi, yaitu dapat berupa mampu memilih dan menggunakan alat digital sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Yang ketiga, menilai pembelajaran digital secara autentik. Yang kedua ada kompetensi konten digital. Kompetensi konten digital merujuk pada penguasaan substansi atau materi esensial tentang dunia digital yang harus dikuasai oleh guru untuk diajarkan secara akurat dan kontekstual. Ini dapat berupa memahami keamanan cyber, privasi data, jejak digital, dan hak cipta. Yang kedua, mengajarkan cara membedakan hoax, misinformasi, dan informasi valid. Yang ketiga, memahami perkembangan teknologi yang relevan dengan pembelajaran SD. Yang selanjutnya, 3. Pengembangan profesional berkelanjutan. Pengembangan profesional berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi guru untuk secara terus-menerus memperbarui dan meningkatkan kompetensi pedagogik dan konten digital seiring dengan dinamika teknologi yang cepat berubah. Dapat berupa harus terus mengikuti pelatihan, workshop, komunitas belajar, dan microlearning, atau sekolah perlu mendukung waktu khusus bagi guru untuk belajar dan berkolaborasi. Terima kasih kepada presentator yang telah menyampaikan materi. Itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.